Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini Selasa 11 Oktober ya. Kita masih akan eh, membawa topik Maria ya di bulan Rosario ini. Nanti masih bersama Pak Seto akan membahas topik devosi kepada Bunda Maria. Baik, untuk membuka pertemuan malam hari ini, silakan Pak Helmi untuk membuka dengan doa. Silakan Pak. Baik. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami, di mana pada malam hari ini kami kumpul melalui online ini untuk mendapatkan pengajaran dari Pak Seto tentang Bunda Maria. Kami sekali lagi ucap syukur atas pertemuan ini, dan semoga online dan segalanya berjalan dengan baik sehingga kami bisa mendapatkan pengajaran dengan sebaik mungkin. Ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus, naungilah kami, berkatilah kami agar kami sungguh serius dan mau merenungkan tentang Bunda Maria yang akan kita bahas melalui Alkitab. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Bunda Maria di dalam kehidupan Yesus. Dan itu berarti kita sudah melihat bagaimana peran Bunda Maria di dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, kemudian dalam kehidupan gereja, khususnya gereja Katolik ya, Bunda Maria itu mendapatkan peran yang istimewa di hati para pengikut Yesus. Sekali lagi khususnya di dalam gereja Katolik. Nah, kemudian umat Katolik juga merasakan ada relasi atau hubungan yang istimewa dengan Bunda Maria. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, di dalam praktek ada juga yang salah dalam memahami. Misalnya maksudnya begini, menyamakan Bunda Maria dengan Yesus. Mungkin sudah jarang ya, tapi mungkin dulu pernah ada. Minta supaya Bunda Maria mengabulkan permohonan. Nah, kemudian yang lain lagi, di level tertentu, sekali lagi itu udah di zaman lampau, memandang Bunda Maria bahkan lebih penting daripada Allah Bapa. Keterlaluan, iya. Dan saya menyebut itu sebagai sesuatu yang bisa dikatakan keliru. Nah, penghormatan kepada Bunda Maria sudah sejak zaman lampau dilakukan di antara umat Katolik ya. Dan kemudian begini, karena adanya sikap yang istimewa dari antara umat Katolik kepada Bunda Maria, dan penghormatan itu dilakukan dari hati ya. Bukan gereja mengajarkan lalu umat mengerjakan, bukan pimpinan gereja mengajarkan lalu umat mengikuti gitu ya. Tetapi justru sebaliknya, umat dari dalam hatinya menunjukkan sikap hormat kepada Bunda Maria dengan berbagai macam cara. Dan kemudian apa yang terjadi di antara umat dirumuskan, kemudian perhatikan juga mana yang sesuai dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Dan kemudian
dalam gereja kemudian muncul berbagai macam dokumen berkaitan dengan hal ini. Nah, malam ini kita akan melihat tentang devosi kepada Bunda Maria. Nah, kalau bicara tentang devosi ini ada buku judulnya ini, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi. Ini kalau ini PDF-nya enggak tersedia ya. Jadi harus menyiapkan sendiri kalau mau belajar. Terbitan Opor, tapi yang mengeluarkan itu Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen. Jadi dikeluarkan di Vatikan 17 Desember 2001, kemudian diterbitkan di Indonesia di Opor tahun 2011. Nah, berkaitan dengan penghormatan kepada Bunda Maria, ini baru satu dokumen ya, tapi nanti sesudah ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dokumen yang lebih gampang kita dapatkan, Rosario Perawan Maria. Nanti Bapak Ibu bisa download karena PDF-nya tersedia dan boleh di-download bebas. Nah, di dokumen ini yang Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, berkaitan penghormatan kepada Bunda Maria, saya akan bacakan beberapa artikel ya. Ini nomor 183. Devosi umat terhadap Santa Perawan Maria merupakan gejala yang penting dan universal dalam gereja. Wujudnya sangat bervariasi dan motivasinya sangat mendalam, asal diturunkan sebagaimana mestinya dari iman dan kasih umat Allah akan Kristus, penebus umat manusia, dan dari kesadaran akan misi keselamatan yang dipercayakan Allah kepada Maria dari Nazaret, sebab dia adalah ibu bukan hanya dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, tetapi juga dari umat manusia dalam tata rahmat. Jadi dikatakan di sini bahwa kalau orang melakukan penghormatan kepada Maria, motivasinya selayaknya didasari iman dan kasih kepada Kristus. Dasarnya itu. Kalau enggak waspada, kalau enggak hati-hati, orang berdoa kepada Bunda Maria bukan karena percaya, bukan karena iman, bukan karena mengasihi Yesus, tetapi karena mengasihi, terutama memikirkan kepentingan sendiri. Kelihatannya devosi, kelihatannya menghormati, tapi datang kepada Bunda Maria semata-mata untuk minta tolong, minta sesuatu. Kalau tidak minta, nggak datang. Nah, itu bukan devosi kalau seperti itu ya. Devosi itu menunjukkan sikap hormat kepada Bunda Maria, penghormatan kepada Bunda Maria, dan penghormatan ini didasari oleh kasih kepada Kristus. Jadi yang menggerakkan orang untuk menghormati Bunda Maria itu adalah kasihnya kepada Kristus. Itu yang disampaikan di dokumen ini, artikel 183. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, kenapa kok menghormati Maria? Ingat, Maria memang melahirkan Yesus, dan Yesus itu juru selamat. Yesus itu yang membawa manusia pada keselamatan. Nah, Maria tidak hanya menjadi ibu Yesus, tetapi juga ibu dari semua manusia dalam tata rahmat. Kita juga bisa mengatakan Maria itu bukan hanya ibu Yesus, tetapi ibu kita.
Kenapa kok Maria menjadi ibu kita? Jawabannya kan karena kita percaya bagaimana mungkin Maria jadi ibu kita. Dari umat manusia dalam tata rahmat. Nah, kemudian di artikel yang sama dikatakan begini. Gereja mendorong semua orang beriman, pelayan kudus, biarawan-biarawati, dan kaum awam untuk mengembangkan devosi pribadi dan komunitas kepada Santa Perawan Maria dengan menggunakan bentuk-bentuk ulah kesalehan yang telah. Nah, itu yang disampaikan di sini. Jadi dianjurkan untuk melakukan devosi ini, devosi kepada Bunda Maria. Nah, kemudian, sekarang yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana berziarah, bagaimana berdoa Tario dan seterusnya, tapi ya, dokumennya ya, ini judulnya Rosario Paus Yohanes Paus kedua tahun 2002. Nah, ada banyak artikel di sini, tapi yang saya ajak Bapak Ibu lihat, nih bagian ini. Jangan tengok ke layar dulu, pusing nanti. Karena masih scroll. Nah, bagian ini. Bersama merenungkan kriya, itu kan didasari oleh kasih kepada Kristus kan. Karena itu menjadi penting bersama Bunda Maria merenungkan Kristus. Nah, ini di dokumen ini lihat di artikel 9 itu ya. Wajah yang bercahaya bagaikan surya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Bercahaya seperti matahari. Lukisan Injil mengenai perubahan rupa Yesus yang membuat ketiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes terpesona karena keindahan wajah Sang Penebus, dapat dilihat sebagai gambaran kontemplasi Kristiani. Kontemplasi berarti wajah Kristus, menyelami misteri penderitaannya sebagai manusia, dan dari situ menangkap semarak ilahi yang dinyatakan secara definitif dalam Tuhan yang bangkit, yang bertahta mulia di sisi kanan Bapa. Kontemplasi seperti ini merupakan tugas setiap pengikut Kristus, dan karenanya juga tugas setiap orang dari kita. Dengan memandangi wajah Kristus, kita terbuka untuk menerima misteri Tritunggal, untuk mengalami kasih Bapa yang selalu membara, dan menikmati sukacita yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kata-kata Santo Paulus dapat diterapkan pada kita. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, ini dulu kontemplasi. Nah, sederhananya lihat
kontemplasi itu berarti menatap wajah Kristus. Ya, ini. Atau kemudian memandangi wajah Kristus. Itu pemahaman dasar tentang kontemplasi. Tetapi bagaimana mungkin kita memandang Yesus? Paling-paling kalau harus memandang wajah Yesus, cuma bisa memandang fotonya, itu kalau mau lihat dengan mata. Tapi melihat Yesus sungguhan, belum waktunya kan. Dan Yesus juga sudah tidak hadir lagi secara fisik sebagai manusia di dunia. Tetapi dalam kontemplasi, memandang itu bukan urusan panca indera, dalam arti kita tidak melihat dengan mata. Apakah kita bisa melihat tanpa mata? Bisa. Bapak Ibu ingat saja, pernah kan ya melihat tapi nggak pakai mata? Yang paling gampang, mata Bapak Ibu terpejam. Tapi melihat, itu kalau mimpi, melihat nggak pakai mata. Kemudian di kesempatan yang lain, perhatikan ketika kita menggunakan kemampuan kita, kemampuan pikiran kita untuk berimajinasi. Jadi kita menggunakan pikiran kita untuk melihat, untuk memandang. Nah, dalam kontemplasi, kalaupun dikatakan itu adalah menatap, memandang wajah Kristus, sekali lagi urusannya bukan dengan mata yang termasuk panca indera, tetapi dengan pikiran dan kemudian juga dengan hati. Nah, dikatakan bahwa dengan menatap wajah Kristus, kemudian kita bisa menyelami misterinya di tengah kejadian sehari-hari dan di tengah penderitaannya sebagai manusia. Bukan hanya ngeliatin wajah gitu ya, tapi kemudian juga bisa melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Yesus selama Yesus dulu hidup di dunia. Nah, kemudian melihat dari situ kita juga akan bisa menangkap semarak ilahi yang dinyatakan secara definitif dalam Tuhan yang bangkit, yang bertahta mulia di sisi kanan Bapa. Pasti pusing dengar kalimat itu. Semarak ilahi, kemuliaan Tuhan. Jadi dengan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dengan memandang apa yang terjadi dengan Yesus, kita akan dibawa kepada pemahaman, penglihatan yang lebih indah lagi, melihat semarak ilahi. Melihat atau sederhananya, melihat Tuhan yang mulia. Begitu. Nah, kemudian berikutnya kita lihat yang di artikel 10 ini ya. Dalam diri Maria, kontemplasi wajah Yesus mendapat model yang tak tertandingi. Dengan cara yang unik, wajah putra tercipta dalam diri Maria. Dalam rahim Maria, Yesus dibentuk secara manusiawi, memiliki kemiripan dengan Dia, dan ini menunjukkan kedekatan rohani yang bahkan lebih besar. Tak seorang pun pernah memusatkan kontemplasinya pada wajah Kristus setulus Maria. Mata hati Maria tertuju pada Yesus sejak ia menerima kabar malaikat, sejak ia mengandungnya berkat kuasa Roh Kudus. Dalam bulan-bulan berikutnya ia mulai merasakan kehadirannya dan merajut organ-organ tubuhnya. Ketika ia melahirkan dia di Bethlehem, matanya menatap mesra wajah sang putra saat ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya dalam palungan.
Sejak itu, tatapan Maria yang penuh haru dan kekaguman tak pernah lepas dari dia. Kadang-kadang ia memandangnya dengan penuh tanda tanya, seperti ketika ia menemukan dia di bait Allah. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Tatapan Maria selalu menusuk tajam. Tatapan yang mampu memahami sungguh siapa Yesus. Bahkan sampai memahami perasaan-perasaan Yesus yang tersembunyi dan mengantisipasi keputusan-keputusannya seperti di Kana. Kadang-kadang Maria menatap wajah Yesus dengan perasaan sedih, khususnya ketika ia berdiri di bawah salib. Di situ tatapan Maria merupakan tatapan seorang ibu. Karena Maria tidak hanya ambil bagian dalam sengsara dan kematian Yesus putranya, tetapi juga dalam diri anak baru yang diberikan kepadanya lewat si murid terkasih. Pada Paskah pagi, tatapan Maria menjadi tatapan yang berseri-seri karena sukacita kebangkitan. Akhirnya, pada hari Pentakosta, tatapan Maria menampakkan tatapan yang berapi-api karena pencurahan Roh Kudus. Ini artikel nomor 10. Nah, sekarang begini dulu. Mungkin ada yang bertanya kayak saya. Ini kalau ngomong kontemplasi, menatap, memandang wajah Yesus, itu sebenarnya gunanya untuk apa? Perlunya apa? Nah, kan ada juga ya orang-orang yang datang kepada Yesus itu mencari apa untungnya buat saya. Kalau nggak ada untungnya, ngapain saya lakukan? Ngapain saya kerjakan? Tapi tidak selalu seperti itu. Bahkan kalau mau ikut Yesus dan hanya mau mencari keuntungan yang sifatnya duniawi, maka justru kita yang perlu memperhatikan diri kita sendiri. Benar nggak saya mau ikut Yesus? Kalau motivasinya, kalau niatnya seperti itu. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu silahkan mengingat sendiri ya. Orang-orang yang ada di dekat Bapak Ibu, orang-orang yang Bapak Ibu kasih, orang-orang yang Bapak Ibu sayang. Waktu anak-anak Ibu lahir, anak-anak Bapak lahir, Bapak Ibu ngeliatin wajah mereka apa enggak? Pertanyaan berikutnya, kalau memang ngeliatin wajah anak yang baru lahir, ngapain kok dilihat-lihat? Nggak cukup sekali ngelihat. Setelah anak itu menjadi setahun, menjadi 2 tahun, menjadi 30 tahun, masih dilihatin nggak wajahnya? Sudah nggak lagi, sudah hafal wajahmu gitu. Nggak gitu kan? Bapak masih ngeliat wajah istri apa enggak? Ibu masih ngeliatin wajah suami apa enggak? Sudah enggak? Masih Pak, kok nggak bahaya Pak. Masih, Pak. Kalau enggak kan keterlaluan, ada yang aneh. Masih, Pak. Dan ketika memandang itu, memandang orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu nyari untung. Enggak juga kan? Enggak ada untungnya. Ngeliatin bayi, ngeliatin anak-anak. Untungnya apa? Enggak ngomongin untung apa. Tetapi saya mengasihi anak itu, saya gembira melihat wajahnya. Nah, itu bisa dibandingkan kalau yang sebaliknya. Kalau sedang bertengkar, ngelihat wajah suami sambil tersenyum enggak, Bu? Kalau sedang apa itu? Sedang situasi tidak nyaman, enggak enak. Orang bisa kan ya sampai enggak mau ngelihat wajahnya. Nah, bisa begitu, tetapi yang tolong diperhatikan, yang tolong dibandingkan ketika kita memandang wajah orang-orang yang kita kasihi. Memandang saja sudah membuat saya senang. Dan itu tanda kalau orang mengasihi.
Balik lagi, kalau kita sudah mengikuti Yesus, kalau kita mengasihi Yesus, maka kemudian seperti yang dikatakan dalam dokumen yang direktorium tadi, kalau kita mengasihi Yesus, kita pun diajak melihat Yesus. Di artikel 9 ini tadi, orang diajak untuk berkontemplasi, memandang Yesus. Karena apa? Saya mengasihi Yesus, kita mengasihi Yesus. Dan memandang Yesus membawa kita kepada pemahaman yang lebih luas, relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan. Dan itu alasannya kenapa kok kita yang sudah percaya kepada Yesus diajak untuk berkontemplasi, memandang wajah Yesus. Nah, kemudian begini, di artikel 10 ini. Kalau orang mau belajar kontemplasi, lihatlah, contohlah Bunda Maria. Dalam diri Maria, kontemplasi wajah Yesus mendapat model yang tak tertandingi. Maksudnya, sederhana saja. Yesus belum lahir, Maria sudah melihat Yesus. Dan Maria melihat Yesus sampai dengan Yesus bangkit dari antara orang mati. Melihat Yesus lengkap. Dan Maria sekali lagi dikatakan di sini menjadi model yang enggak tertandingi. Dialah orang yang memandang wajah Yesus paling lengkap. Nah, dengan cara yang unik, wajah Sang Putra tercipta dalam diri Maria. Kontemplasi kan memandang wajah. Nah, wajah Yesus, Allah yang menjadi manusia itu tercipta di dalam diri Maria. Nah, kemudian, ini kalimat ini yang mungkin bagi orang lain yang nggak Katolik agak susah diterima. Dalam rahim Maria, Yesus dibentuk. Secara manusiawi memiliki kemiripan dengan Dia. Gini saja, Bapak, Ibu pernah ngeliatin nggak? Memperhatikan sendiri nggak? Anak-anak laki-laki itu banyak yang secara fisik mirip mamanya. Pernah ketemu yang seperti itu atau enggak? Atau anak-anak laki ibu mirip dengan ibu, udah langsung saja. Karena wajah saya lebih mirip bapak saya, lebih enggak mirip ibu saya, lebih mirip bapak saya kalau saya. Tapi Bapak Ibu ngelihat kan ya, ketemu kan ya, anak-anak laki yang wajahnya mirip mamanya gitu kan. Dalam rahim Maria, Yesus dibentuk secara manusiawi memiliki kemiripan dengan Dia. Jadi dalam dokumen itu dikatakan begitu. Percaya kalau wajah Yesus itu ya ada miripnya lah dengan wajah Maria. Nah, kemudian lihat berikutnya. Tak seorang pun pernah memusatkan kontemplasinya pada wajah Kristus setulus Maria. Ya sederhana saja. Ya iyalah wong Dia yang melahirkan kok. Mata hati Maria sudah tertuju pada Yesus sejak ia menerima kabar malaikat. Sejak ia mengandungnya berkat kuasa Roh Kudus. Dalam bulan-bulan berikutnya ia mulai merasakan kehadirannya dan merajut organ-organ tubuhnya. Jadi sejak menerima kabar dari malaikat, ya mata Maria, mata hati Maria sudah tertuju kepada Yesus. Lalu karena Yesus itu ada di dalam rahimnya, maka dikatakan dalam bulan-bulan berikutnya ia mulai merasakan kehadirannya di dalam tubuhnya. Dan kemudian ketika
Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, mata Maria ini ya, menatap mesra wajah sang putra. Ya iyalah, ibu melahirkan. Setelah anaknya lahir, ibu akan menatap wajah anaknya itu dengan mesra. Dan ini yang terjadi ketika Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Sejak itu, tatapan Maria yang penuh haru dan kekaguman tak pernah lepas dari dia. Jadi Maria terus menatap, memperhatikan, memandang Yesus dengan haru, kadang-kadang juga dengan kagum. Kadang-kadang ia memandanginya dengan penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya. Dan ini seperti yang terjadi ketika Maria dan Yusuf menemukan Yesus di Bait Allah sedang berbincang-bincang dengan para guru agama Yahudi. Nah, kemudian Maria kan bingung melihat ini yang lain sudah OTW ke Galilea. Ini Yesus umur 12 kok tinggal di Yerusalem. Udah gitu di Yerusalem berbincang-bincang dengan para pemuka agama Yahudi. Bincang-bincang. Yesus mendengarkan para pemuka agama Yahudi itu berbicara, dan kemudian Yesus mengajukan pertanyaan. Dan kemudian mereka juga bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjelaskan, menjawab. Ini saya sampaikan apa yang dikatakan di Lukas bab 2 ya. Dan semua orang yang mendengarkan Yesus kagum, heran dengan pertanyaan maupun jawaban yang diberikan oleh Yesus. Ibunya datang. Heran kan? Tapi rupanya yang menjadi perhatian ibunya itu bukan soal Yesus berdiskusi dengan para pemuka agama Yahudi. Maria mengatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Demikian, berbuat demikian. Berbuat demikian itu apa yang dimaksudkan? Tinggal di Yerusalem, nggak ikut pulang ke Nazaret, tapi kok nggak bicara? Dan ketika mendengar kalimat yang seperti itu, Yesus malah menjawab, "Kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Begitu. Dan Maria ketika mendengar jawaban Yesus, dia menyimpan ucapan Yesus itu di dalam hati. Maria memandang Yesus, tapi dengan penuh tanda tanya. Tapi kemudian tatapan Maria selalu menusuk tajam, tatapan yang mampu memahami sungguh siapa Yesus. Bahkan sampai memahami perasaan-perasaan Yesus yang tersembunyi dan mengantisipasi keputusan-keputusannya seperti di Kana. Nah, kalau ada seorang anak dari kecil sampai dia dewasa hidup bersama dengan orang tuanya, dekat dengan ibunya, maka dalam hitungan yang sederhana saja, si ibu akan tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh anaknya. Nah, Yesus hidup bersama dengan Maria sampai dewasa kan ya. Dan kemudian lihat, tatapan Maria. Maria bisa melihat apa yang ada di dalam hati Yesus. Nah, contoh yang disebutkan di sini dalam peristiwa Yesus membuat air menjadi anggur itu ya. Ketika tuan pesta kehabisan anggur, Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Maria bilang begitu.
Kemudian Yesus mengatakan, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi ketika mendengar kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu, ya, Maria tidak menanggapi perkataan Yesus itu. Tapi dia pergi kepada para pelayan. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan ya, itu. Dan ini Yohanes Paulus kedua dalam dokumen ini kemudian menunjukkan itu tanda Maria tahu yang ada di dalam hati Yesus. Yesus tidak akan keberatan memberikan pertolongan, tetapi sekaligus juga ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menunjukkan tanda yang pertama di dalam karyanya. Ini kalau melihat dalam Injil Yohanes, Yesus mengubah air jadi anggur itu adalah tanda pertama yang dibuat oleh Yesus. Kadang-kadang Maria menatap wajah Yesus dengan perasaan sedih. Khususnya ketika ia berdiri di bawah salib. Di situ tatapan Maria merupakan tatapan seorang ibu. Karena Maria tidak hanya ambil bagian dalam sengsara dan kematian Yesus putranya, tetapi juga dalam diri anak baru yang diberikan kepadanya lewat si murid terkasih. Nah sekarang, nanya lagi sama ibu-ibu. Ketika anak ibu sakit, masih kecil ya, ibu bisa merasakan khawatir, sedih dengan anak ibu yang sakit? Ya, pasti. Kalau enggak akan dibilang, wah itu ibu itu. Enggak. Enggak, anaknya sakit, ibunya enggak peduli. Orang akan segera mengatakan, ya itu bukan ibu beneran itu. Ketika anak ibu yang dulu kecil sekarang sudah gede sakit, masih ada kekhawatiran? Masih ada kesedihan ketika anak ibu sakit? Masih. Bahkan apa yang dulu dikatakan waktu kecil, nak, sakitnya untuk mama saja, bisa jadi masih diucapkan ketika anak itu sudah dewasa. Harusnya aku saja yang sakit. Kenapa bukan aku yang pergi lebih dulu? Kenapa anakku yang pergi duluan? Nah, bisa begitu. Karena apa? Yaitu hati, yaitu jiwa seorang ibu. Nah, Maria di kaki salib Yesus berdiri, memandang Yesus. Ada tatapan sedih di situ? Ada perasaan sedih di situ? Iya. Anak yang dilahirkan itu dianiaya, menderita, dipaku di salib, dan Maria ada di hadapannya. Bahkan Maria ada di hadapan Yesus sampai dengan kematiannya itu. Nah, kemudian pada Paskah pagi, tatapan Maria menjadi tatapan yang berseri-seri karena sukacita kebangkitan. Dalam Injil tidak ada cerita ya, Yesus menampakkan diri kepada ibunya gitu ya. Nggak ada, nggak usah dicari juga nggak apa-apa. Tapi gimana kalau Maria itu dari Yesus kecil bersama dengan dia, mati aja ditungguin sama dia. Ketika Yesus bangkit, nggak mungkin dong kalau Maria nggak ngerasa apa-apa. Nggak mungkin dong mata hati tadi ya, mata batin yang disebut di awal tadi, nggak mampu membuat Maria melihat Yesus yang sudah bangkit. Nggak mungkin. Dan dikatakan, tatapan Maria menjadi tatapan yang berseri. Kenapa? Dia tahu kalau Yesus bangkit dari kematian. Dan akhirnya pada hari Pentakosta, tatapan Maria
menampakkan tatapan yang berapi-api karena pencurahan Roh Kudus. Tatapan yang berapi-api ini bukan mata yang merah menyala karena marah ya. Tapi tatapan, pandangan orang yang bersukacita sekaligus bersemangat. Nah, itu terjadi karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada Maria, para rasul, dan semua yang hadir di Yerusalem berdoa bersama. Jadi dikatakan kalau di Kisah Para Rasul, mereka, para rasul itu berdoa bersama dengan Maria. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, kita akan ingin terus memandang wajah Yesus, ingin terus kontemplasi, gitu ya, memandang wajah Yesus. Nah, yang baru saja kita lihat adalah contoh. Kalau mau memandang Yesus dengan penuh kasih, terdorong oleh kasih, belajarlah dari Maria. Nah, begitu maksudnya. Kenapa kok belajar dari Maria? Sejak Yesus belum lahir, mata hati pribadi diri Maria sudah tertuju kepada Yesus. Dan kemudian sejauh kita melihatnya di dalam Injil, pandangan Maria tidak pernah lepas dari Yesus sampai dengan Yesus mati di kayu salib itu ya. Dan yang kemudian kita lihat juga ada pandangan yang berseri-seri ketika melihat Yesus yang bangkit. Jadi itu belajar dari Maria tentang kontemplasi. Lalu apa gunanya belajar dari Maria? Bagaimana juga belajar seperti Maria kalau kita tidak bisa lagi melihat Yesus? Nah, belajar kontemplasi seperti Bunda Maria, ya tujuannya apa? Untuk bisa memandang Yesus dan memiliki pemahaman dan pengenalan yang lebih mendalam tentang Yesus. Nah, sekarang begini, Bapak, Ibu bisa kenal akrab dengan seseorang tanpa melihat wajahnya? Ini dalam situasi wajar loh ya. Ini situasi yang wajar. Saya akrab dengan orang itu. Pernah lihat wajahnya? Belum. Pernah dekat dengan dia? Belum. Pernah dengar suaranya? Belum. Loh, gimana caranya bisa akrab? Nggak mungkin. Nah, untuk bisa dekat, akrab, penuh kasih, ada relasi dengan Yesus. Ini yang kita bisa kerjakan. Memandang wajah Yesus. Kalau nyatanya kita tidak bisa ketemu langsung dengan Yesus, enggak masalah. Masih bisa meneladan Maria? Bisa. Dalam Injil kita menemukan kisah tentang Yesus sejak dia belum lahir sampai dengan Yesus bangkit dari kematian. Dengan bantuan tulisan-tulisan yang bersumber dari para saksi mata, kita bisa memandang wajah Yesus melalui semua yang tertulis dalam kitab suci. Para rasul itu adalah saksi. Mereka adalah yang melihat Yesus secara langsung. Apa yang mereka lihat, mereka ceritakan. Apa yang mereka ceritakan, itu yang kemudian ditulis. Dan apa yang mereka tulis, itu yang sampai kepada kita. Jadi dengan tulisan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil, kita bisa memandang Yesus dari sebelum dia lahir sampai dengan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian berikutnya, sepanjang hidupnya,
tatapan Maria tertuju pada Yesus sambil menyimpan setiap perkataannya. Sambil menyimpan setiap perkataannya. Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ingatan akan Yesus terpatri dalam hati, selalu menyertai dia, menuntun dia untuk merenungkan aneka peristiwa hidup di samping putranya. Dapat dikatakan, ingatan-ingatan itu merupakan rosario yang tak hentinya ia daras sepanjang hayatnya di dunia. Sekarang pun, di tengah nyanyian sukacita Yerusalem surgawi, alasan-alasan untuk bersyukur dan melambungkan puji-pujian tetap tak berubah. Semua itu mengilhami kepedulian bundawinya terhadap gereja yang sedang berziarah, di mana ia melanjutkan kisah pribadinya dalam Injil. Maria terus-menerus membeberkan misteri-misteri putranya di hadapan kaum beriman dengan dambaan, agar kontemplasi pada misteri-misteri itu dapat menjadi saluran turunnya semua kuasa yang menyelamatkan. Dengan mendaras rosario, umat Kristiani menjalin kontak dengan Maria yang terus-menerus ingat akan Sang Putra dan menatap wajahnya dalam kontemplasi. Nah, lihat kalimat-kalimat di awal ini ya. Sepanjang hidupnya tatapan Maria tertuju pada Yesus sambil menyimpan setiap perkataannya. Kalau memakai bahasa harafiah, mata tertuju kepada Yesus, tetapi pikiran dan hati menyimpan, mengulang-ulang, merenungkan, memikirkan setiap ucapan Yesus. Nah, tatapan Maria tertuju pada Yesus sambil menyimpan setiap perkataannya. Ini kutipan dari Lukas. Maria menyimpan segala perkara. Perkara itu bukan masalah ya. Perkara itu hal kalau dalam bahasa Indonesia sekarang. Dan merenungkannya. Merenung itu ngapain sih? Mikir. Iya. Merenung itu berpikir. Mikirnya bagaimana? Ada unsur mengingat, ya apa yang dikatakan oleh Yesus diulang-ulang, diomongkan lagi, diucapkan lagi gitu ya. Lalu memikirkan maksudnya apa, maknanya apa arti ucapan Yesus itu. Nah, kemudian ingatan akan Yesus terpatri dalam hati. Ingatan akan Yesus yang terpatri dalam hati selalu menyertai dia, menuntun dia. Nah, sekarang begini saja. Bapak Ibu silahkan mengingat minimal ya, setelah atau sejak Bapak Ibu belajar Alkitab. Saya katakan minimal. Sejak belajar Alkitab, lebih sering ingat Tuhan apa enggak? Hanya minimal ya. Ada yang sebelum belajar sudah tiap hari ingat Tuhan, enggak masalah. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian kalau kita lebih sering ingat Tuhan, cara kita bertindak, cara kita berbicara, akan ada yang berbeda? Pasti ada yang berbeda. Jangankan ingat Tuhan. Ingat pribadi, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita, kita mau bertindak aja hati-hati kan. Jangan sampai yang saya lakukan membuat malu orang tua saya. Jangan sampai yang saya kerjakan membuat orang tua saya patah semangat, sedih, menyesal, dan sebagainya. Jadi ingatan akan orang tua yang mengasihi dia saja itu akan membuat kita berhati-hati kan.
Nah, kemudian ingatan akan Tuhan akan menolong kita untuk menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, membuat kita memperhatikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini akan membuat Tuhan sedih atau membuat Tuhan senang. Ini akan membuat Tuhan cemberut, muka muram, atau akan membuat Tuhan tersenyum. Ingatan akan Tuhan membantu kita untuk bisa seperti itu. Nah, ini pengaruh dari kontemplasi tadi. Kontemplasi membantu kita ingat Tuhan. Kalau kita tidak pernah lupa Tuhan, maka cara kita bersikap, cara kita bertindak, itu pun akan berubah, akan berbeda. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah 50 menit bicara. Kalau ada yang mau disampaikan berkaitan dengan hal ini, silahkan. Jadi saya tidak bicara tentang jenis-jenis devosi apa, gitu ya. Tapi hal yang sangat mendasar dalam devosi, itu kita lihat di dalam 2 dokumen yang kita lihat malam hari ini. Baik, silakan Pak Narto. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari Bu Nelly. Saya berdoa rosario setiap hari karena saya membutuhkan pertolongan dan bimbingan Bunda Maria untuk mengubah saya dan menghantar kepada Yesus. Apakah termasuk devosi kepada Bunda Maria? Jadi Sebentar, Pak. dari Bu Nelly, Pak. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan yang pertanyaan lain kalau masih ada nanti sekalian. Ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau enggak ada begini. Itu kan tadi saya sudah sampaikan, kita tidak diskusi tentang jenis-jenis, macam-macam soal devosi gitu ya. Dan setelah ini kita masih akan melihat, kalau orang berdoa rosario, itu tujuan utamanya, itu adalah kontemplasi tadi sebenarnya. Jadi salah satu bentuk penghormatan kepada Bunda Maria yang dianjurkan di dalam gereja, itu justru doa rosario. Tetapi ketika kita berdoa rosario, lalu kita diingatkan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang harusnya kita lakukan kalau berdoa rosario. Nah, ini setelah ini kita akan melihat itu ya. Pada prinsipnya sederhana saja. Rosario itu merupakan doa kontemplatif. Ya, begitu dulu, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Pak Nugroho, Pak. Bunda Maria dikenal juga di kitab agama lain. Kenapa Maria dengan penampakannya hanya dikenal di Katolik? Itu, Pak. Nah, sekarang begini. Kalau saya bicara kepada Bapak Ibu tiap hari Selasa, itu kan karena Bapak Ibu mau mendengarkan, mau belajar, gitu kan. Bapak Ibu percaya dengan kata-kata saya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya dengan kata-kata saya, Bapak Ibu nggak akan mau dengerin saya kan. Orang lain itu percaya kepada Bunda Maria seperti kita percaya apa enggak? Enggak kan? Bahkan orang-orang lain itu memandang Maria dengan cara yang
sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Katolik. Apa yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu tentang peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan, itu dihargai benar di dalam gereja Katolik. Tapi di kelompok yang lain, apakah mereka percaya itu? Enggak. Karena itu, secara sederhana kita bisa mengatakan, kenapa kok Marianya menambahkan diri kepada orang Katolik? Ya itu alasannya. Hanya gereja Katolik yang mempercayai itu ya peran Maria di dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Itu, Pak. Ya. Ada lagi dari Bu Lis, Pak. Berdoa rosario apakah harus ada intensi? Nah, Ibu Lis, waktu kecil sudah berdoa rosario belum? Waktu kecil itu SMP lah. Belum? Belum. Di antara Bapak Ibu ada yang waktu Udah kecil gede sudah baru. berdoa rosario? Saya sudah. Saya belum. Yang waktu kecil sudah berdoa rosario, saya tanya, waktu kecil berdoa rosario pakai intensi apa enggak? Rosario pribadi ya, bukan rosario lingkungan. Enggak bicara tentang intensi waktu kita kecil. Yang ada adalah saya senang mendoakannya. Nah, gitu aja kan? Sejak umur berapa Bapak Ibu berdoa rosario dengan intensi? Saya tidak mengatakan harus atau melarang. Tapi nanti dalam dokumen ini Bapak Ibu akan lihat yang menjadi utama di dalam rosario itu istilah, ingat saja istilah rosario itu doa kontemplatif. Namanya kontemplasi. Itu ada permohonannya apa enggak? Enggak mungkin Bapak Ibu kontemplasi sambil memohon. Apakah di dalam doa rosario ada permohonan? Ada. Perhatikan saja bagian kedua dari doa Salam Maria. Itu kan permohonan. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami ya, kami yang berdosa ini. Dan berdoakannya sekarang. Dan waktu kami mati. Itu kan saya minta Bunda Maria mendoakan saya. Tapi yang diperhatikan adalah doakan saya yang berdosa. Bapak, Ibu, doakan saya yang sakit ini ya. Supaya apa? 1, cepat sembuh. Kalau enggak sembuh-sembuh juga. 2, tahan sakit. 3, enggak mungkin disembuhkan. Oh, daripada menderita, biar Tuhan cepat panggil. Gitu kan? Doakan saya yang lapar ini. Supaya apa? Dapat uang buat cari makan. Ada yang kirim makan. Atau 3, tahan lapar. Gitu kan ya. Doakan saya yang berdosa ini, Bunda. Supaya apa? Saya diampuni. Saya bisa melawan dosa. Supaya saya tidak dikuasai oleh dosa. Nah, itu yang kita minta supaya supaya Bunda Maria mendoakan. Doa dengan intensi, sekali lagi itu malah munculnya yang belakangan, dan itu bukan yang utama. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ingat saja, rosario itu doa kontemplatif. Jangan mengatakan saya yang mengucapkan ini ya. Yang mengatakan ini adalah Yohanes Paulus II dalam dokumen Rosarium Virginis Mariae. Dokumennya bisa di-download dan saya membacakan apa yang tertulis di situ. Ya, begitu dulu, Pak. Dari Pak Sigit, Pak. Waktu berdoa rosario, apa fungsi peristiwa-peristiwa? Nah, tunggu dulu. Ya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu ini nyangkut di bagian yang berikutnya. Ya.
Baik. Udah? Baik, lanjut aja ya. Ya. Karena pertanyaannya sudah mengarah ke sana. Nih, artikel 12 ya. Rosario dimulai dengan pengalaman Maria sendiri. Justru karena ini, Rosario merupakan doa kontemplatif yang sangat indah. Tanpa dimensi kontemplatif ini, Rosario akan kehilangan maknanya. Ingat ya, ini bukan saya yang ngomong. Nanti jangan sampai setelah ini lalu Bapak Ibu mengatakan kata Pak Seto. Kalau ada yang menyebut gitu dan saya ada, saya akan pura-pura nggak kenal. Ini saya sebut langsung sumbernya ya. Bapak Ibu bisa lihat, bisa download sumbernya. Tanpa dimensi kontemplatif, doa Rosario akan kehilangan maknanya. Hal ini dengan jelas ditandaskan Paus Paulus VI. Tanpa kontemplasi, doa Rosario menjadi ibarat tubuh tanpa jiwa. Dan ada bahaya bahwa pendarasannya akan menjadi pengulangan kata-kata secara mekanis. Ini bertentangan dengan anjuran Yesus. Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Sedari hakikatnya, pendarasan Rosario membangun irama yang tenang dan tetap. Ini akan membantu orang untuk, perhatikan ini pertanyaan Pak Sigit tadi, merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus sebagaimana dilakukan oleh Maria yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuhan. Dengan cara itu, kekayaan tak terperi dari misteri-misteri itu akan dicurahkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sudah sangat jelas disampaikan di sini. Rosario itu doa kontemplasi. Doa yang dilakukan untuk memandang wajah Kristus gitu ya. Doa yang dilakukan untuk melihat, memandang Kristus. Nah, tanpa kontemplasi, ini Paus Paulus VI yang mengatakan ya, Rosario itu menjadi ibarat tubuh tanpa jiwa. Wah, menyedihkan itu kan. Nah, yang disampaikan juga di sini, ini peringatan ya. Kalau melihat tanda kutipnya ini masih termasuk kata-kata yang disampaikan oleh Paus Paulus VI ya. Ini peringatan. Jangan sampai pendarasan Salam Maria dalam Rosario itu menjadi pengulangan kata-kata secara mekanis. Maksudnya apa? Pokoknya ibu jari dan telunjuk megang butir-butir Rosario, begitu pindah ke butir yang berikutnya, mulut otomatis mengucapkan Salam Maria. Atau misalnya waktu Rosario di lingkungan, saya ngantuk. Padahal giliran saya mengucapkan Salam Maria. Teman yang di sebelah saya menepuk saya. Begitu ditepuk, mulut saya langsung mengucapkan Salam Maria. Nah, kemudian yang lain lagi ini peringatan. Jangan sampai menjadi doa yang bertele-tele dengan keyakinan banyaknya kata-kata itu menentukan terkabulnya doa. Nah, sekarang dalam Rosario dengan intensi
saya tidak dalam kapasitas menganjurkan apa melarang intensi, ya itu bukan urusan saya, bukan bagian saya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang ada di dalam dokumen ini. Nah, dalam doa rosario yang dengan intensi, bisa orang berpikir begini, satu peristiwa itu satu intensi. Lalu satu intensi itu seolah-olah didorong, dikuatkan oleh 10 doa Salam Maria. Itu yang harus diwaspadai. Ini yang disebut dengan doa yang bertele-tele, yang menjadi kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana berdoa rosario? Pendarasan rosario itu iramanya tenang, tetap. Dan ini membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus. Setiap rosario ada 5 peristiwa kan? Dan setiap peristiwa itulah yang dimaksud di sini misteri kehidupan Kristus. Jadi ketika mendoakan rosario, tenang, tetap iramanya, itu kita sambil diajak untuk memandang peristiwa yang direnungkan di ini rangkaian 10 Salam Maria itu. Jadi dalam peristiwa Maria menerima kabar itu ya, maka ketika mendaraskan 10 doa rosario itu, mata hati tertuju kepada peristiwa yang direnungkan. Itu maksudnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan dalam rosario ini sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Maria. Ada berapa peristiwa sebut itu. Dalam setiap peristiwa ada 5 peristiwa kan. Sedih, gembira, cahaya. Berapa? Mulia. Total, Pak. berapa? Jadi semuanya ada berapa? Ada 4 kali 5. 5 peristiwa kan. Setiap peristiwa masih ada 5 peristiwa di dalamnya kan. Nah, kita diajak untuk berlaku seperti Bunda Maria. Tadi sudah kita lihat, Maria itu memandang Yesus sebelum Yesus lahir sampai dengan Yesus bangkit. Loh, ini ada peristiwa Maria diangkat ke surga. Ya, jangan lupa, dalam peristiwa Maria diangkat ke surga, apakah tidak ada Tuhan Yesusnya? Perhatikan saja. Nah, kemudian balik lagi ya. Ini akan membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus sebagaimana dilakukan oleh Maria yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuhan. Dengan cara ini kekayaan tak terperi dari misteri-misteri itu akan dicurahkan. Kekayaan misteri. Kekayaan misteri itu apa? Saya dulu hanya tahu, pokoknya Maria menerima kabar gitu ya. Tapi kemudian ketika memandang peristiwa itu berulang, terus menerus, kemudian pemahaman yang baru, pemahaman yang lebih dalam saya terima. Maria menerima kabar. Kelihatannya soal sederhana sekali. Tapi ketika memperhatikan apa yang terjadi dengan Maria, hebat sekali orang ini. Sanggup mengerjakan tugas yang menurut ukuran manusia pekerjaan yang berat.
Kemudian memperhatikan peristiwa itu juga. Lihat, Allah mau menjadi manusia. Allah mencipta. Allah membuat menjadi ada. Atau juga bisa mengatakan, kok saya hanya tahu satu kalimat itu. Memandang terus, mikirin terus, maka makin lama kita akan menerima curahan kekayaan misteri itu. Nah, kemudian sangatlah bermanfaat untuk sejenak meresapkan pandangan mendalam dari Paulus 6 ini tadi ya, untuk memunculkan segi-segi tertentu dari doa Rosario. Dari pandangan beliau tampak jelas bahwa Rosario benar-benar suatu bentuk kontemplasi kristosentris. Ini banyak yang kalau baru pertama kali dengar mungkin agak sulit menerima ya. Pokoknya kalau mendengar Rosario itu yang dipikirin pokoknya Bunda Maria gitu kan. Kalau mengucapkan doa Salam Maria, wah itu Maria. Coba perhatikan bagian pertama dari doa Salam Maria. Yang menjadi sangat penting itu Marianya atau Allah yang menjadi manusia dalam diri Maria. Terpujilah buah rahimmu. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Kita sudah sejenak memikirkan apa yang disampaikan oleh Paulus yang ke-6 ya. Dan Bapak Ibu bisa terus memikirkan apa yang disampaikan ini tadi. Nah, kemudian artikel 13. Kontemplasi Maria pertama-tama adalah mengenang. Kita perlu memahami kata ini secara alkitabiah. Seturut Alkitab, mengenang berarti menghadirkan karya-karya yang dilaksanakan Allah dalam sejarah keselamatan. Dalam Alkitab, dikisahkan peristiwa-peristiwa penyelamatan yang memuncak dalam Kristus sendiri. Peristiwa ini bukan hanya bagian dari masa lalu. Peristiwa-peristiwa itu juga merupakan bagian dari masa kini. Penghadiran kembali ini terutama terjadi dalam liturgi. Apa yang dilaksanakan Allah di abad-abad yang silam tidak hanya berdampak pada saksi langsung dari peristiwa-peristiwa itu. Karya-karya itu berlangsung terus dan berdampak pada orang-orang di setiap zaman berkat karunia rahmat. Dalam arti tertentu, ini juga berlaku untuk setiap pendekatan iman terhadap peristiwa itu. Mengenangnya dengan semangat iman dan kasih berarti membuka diri untuk rahmat yang dimenangkan Kristus bagi kita lewat misteri hidup, wafat, dan kebangkitannya. Nah, perhatikan kalimat yang pertama. Kontemplasi itu pertama-tama berarti mengenang. Mengenang itu ngapain? Mengenang itu menghadirkan peristiwa, menghadirkan karya Allah. Maksudnya begini, kalau kita merenungkan misteri Yesus yang wafat di kayu salib, mengenangkan atau mengenangkan itu berarti menghadirkan peristiwa penyaliban Yesus ya. Menghadirkan itu bagaimana? Membuat peristiwa itu hadir di depan kita sehingga kita bisa melihatnya. Itu maksudnya. Kembali lagi, ini urusannya bukan
soal mata ya, bukan indera. Ini urusannya berkaitan dengan soal pikiran, soal hati, soal batin gitu ya. Jadi peristiwa kematian itu seolah hadir di hadapan kita dan kemudian kita bisa memandangnya. Itu yang dilakukan ketika orang melakukan kontemplasi. Jadi ketika orang mendoakan rosario, hal yang seperti itu yang dianjurkan. Jadi sambil mendaraskan doa Salam Maria, batin, mata hati, atau pikiran dengan imajinasi, memandang peristiwa yang direnungkan itu. Nah, kemudian lebih lanjut, sebentar. Ya, artikel 14. Kristus adalah guru yang paling ulung, sang pewahyu dan sekaligus terwahyu. Yang penting bagi kita bukan hanya belajar mengetahui apa yang ia ajarkan. Bukan hanya ya, tetapi belajar mengenal dia. Dalam hal ini adakah guru yang lebih baik daripada Maria? Dari sudut pandang ilahi, Roh Kuduslah guru batin yang menuntun kita pada kebenaran penuh tentang Kristus. Tetapi di antara semua makhluk tidak ada seorang pun mengenal Kristus lebih baik daripada Maria. Tak seorang pun dapat mengantar kita untuk sungguh-sungguh mengenal misteri Kristus lebih baik daripada Maria. Yang ada tanda anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Dalam sosok seorang guru, yakni waktu ia mendesak para pelayan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Kita dapat membayangkan bahwa Maria pasti melakukan hal yang sama untuk para murid sesudah kenaikan Yesus saat ia bergabung dengan mereka menantikan Roh Kudus dan membesarkan hati mereka, lalu mengamalkan perutusan perdana, merenungkan peristiwa-peristiwa rosario bersama dengan Maria, berarti belajar dari dia, dari Maria, mengenal Kristus, menemukan rahasia-rahasianya, dan memahami amanatnya. Berguru pada Maria adalah cara belajar yang paling efektif, karena ia mengajar dengan memperoleh bagi kita karunia-karunia Roh Kudus yang berlimpah, khususnya ketika ia memberikan contoh yang tak tertandingi, yakni ziarah imannya sendiri. Pada waktu kita merenungkan masing-masing peristiwa dalam kehidupan Sang Putra, Maria mengundang kita untuk berbuat seperti yang ia lakukan waktu ia menerima kabar malaikat, mengajukan pertanyaan dengan rendah hati, sekedar untuk lebih memahami, dan sesudah paham, menerimanya dengan ketaatan iman. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lihat ke kalimat-kalimat awal. Nah, sekarang begini. Kristus itu guru, ya. Dia adalah yang mewahyukan sekaligus merupakan isi pewahyuan. Yang penting bagi kita bukan hanya belajar mengetahui apa yang ia ajarkan, tetapi belajar mengenal dia. Jadi yang penting ada dua. Satu, belajar mengetahui apa yang diajarkan Yesus. Dan yang kedua, belajar mengenal Yesus. Nah, kemudian pertanyaannya jadi begini. Apa bedanya mengetahui dan mengenal? Bapak Ibu, orang bisa ya belajar tentang kitab suci, belajar isi kitab suci,
belajar buku-buku tentang Yesus, dan dia bisa punya pengetahuan tentang Yesus. Dia bisa bicara banyak tentang Yesus. Tetapi belum tentu dia punya relasi dengan Yesus. Mengenal itu mengandaikan ada relasi antara satu dengan yang lain. Saya bicara tentang orang-orang tertentu, detail, tapi belum tentu saya mengenal dia. Karena saya tidak punya relasi dengan dia. Nah, kemudian kalau mau belajar mengetahui, belajar mengenal Yesus, perhatikan gurunya adalah Maria. Kenapa? Tidak ada orang yang lebih mengenal Yesus lebih baik daripada Maria. Nah, kemudian sekarang begini. Artikel atau alinea yang ini. Berguru pada Maria adalah cara belajar yang paling efektif karena ia mengajar dengan memperoleh bagi kita karunia-karunia Roh Kudus secara berlimpah, khususnya ketika ia memberikan contoh yang tertandingi yakni ziarah imannya sendiri. Pada waktu kita merenungkan masing-masing peristiwa dalam kehidupan Sang Putra, Maria mengundang kita untuk berbuat seperti yang ia lakukan waktu menerima kabar malaikat. Perhatikan, waktu merenungkan peristiwa dalam Rosario tadi ya, Maria mengundang kita untuk melakukan apa yang dikerjakannya waktu menerima kabar dari malaikat. Apa itu? Satu, mengajukan pertanyaan dengan rendah hati untuk lebih memahami. Memahami apa? Memahami apa yang ditanyakan. Bapak Ibu, kalau kita mencoba memikirkan peristiwa-peristiwa dalam Rosario itu, bisa jadi muncul pertanyaan-pertanyaan. Yesus kok dibaptis? Kenapa? Mengapa kok Yesus dibaptis? Apa perlunya Yesus dibaptis? Kan jelas Yohanes mengatakan baptis yang diberikannya itu adalah tanda pertobatan. Pertobatan itu untuk orang berdosa. Hanya orang berdosa yang perlu bertobat. Kalau begitu hanya orang berdosa yang perlu dibaptis. Lalu kenapa kok Yesus dibaptis? Nah, itu pertanyaan yang bisa muncul ketika merenungkan peristiwa. Nah, cari jawaban supaya paham. Dan yang kedua, sesudah paham, maka kemudian yang harus dilakukan adalah menerima dengan ketaatan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi setelah mengajukan pertanyaan lalu mendapatkan jawaban, belajar lagi mengikuti Bunda Maria. Menerimanya dengan ketaatan. Menerima kebenaran tentang Yesus yang dibaptis. Apa maknanya, apa artinya itu diterima. Dan kemudian dalam peristiwa itu, lalu saya tahu yang dikehendaki Tuhan apa. Ngaku kalau berdosa, bertobat. Nah, kemudian jadilah padaku menurut perkataan. Tuhan menghendaki ini, saya akan lakukan. Tuhan menghendaki ini, saya akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu, itu sebagian ya dari pembicaraan yang ada di dalam dokumen Rosarium Virginis Mariae yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam dokumen ini. Ini dokumennya bicara Rosario ya, tapi peringatan yang sangat serius itu adalah Rosario itu adalah doa kontemplasi. Kontemplasi itu memandang Yesus. Memandang Yesus sebagai orang yang dikasihi Yesus, sebagai orang yang mengasihi Yesus. Tujuannya untuk apa? Lebih mengenal Yesus, lebih dekat, lebih akrab, lebih mengasihi Yesus.
Baik Bapak Ibu, sampai di sini silahkan, masih ada beberapa menit kalau ada yang mau disampaikan. Tapi pesan saya, Bapak Ibu silahkan cari dan download dokumen ini lalu pelajari. Tidak semua kalimat bisa langsung dipahami, tapi bagian besar dari yang disampaikan di dalam dokumen ini bisa kok kita memahaminya. Ya, silakan Pak Narto. Mau tanya Pak Narto, Ya, silakan Pak. masih boleh ya? Pak Seto, ya, tadi Pak Seto katakan oke, orang belajar kitab suci segala macam, tetapi kalau penghayatannya kurang, itu kurang. Oke, tapi sebaliknya ada teman-teman kita yang berdevosi, tetapi untuk membaca kitab sucinya kurang. Lalu dia hanya mendengarkan homili dari Romo, which is kitab suci juga gitu. Apakah sudah baik seperti itu? Saya malah tidak menggunakan kata penghayatan, Mbak. Belajar kitab suci untuk apa? Memandang Tuhan. Nah itu. Kita sudah tidak bisa melihat Yesus lagi secara fisik, tapi masih bisa memandangnya. Caranya dengan menggunakan kitab suci. Jadi kalau kita membaca kitab suci, tujuannya bukan hanya tahu perintah Tuhan lalu mengerjakan. Nah, malah bukan itu yang utama. Tapi mengenal dalam arti membina relasi dengan Tuhan yang kita percaya. Jadi kita tidak membaca kitab suci untuk tahu perintah Tuhan apa saja ya. Lalu saya ingat, lalu saya lakukan. Saya malah tidak mengatakan itu. Kalaupun berkaitan dengan perilaku. Nah, yang saya maksudkan begini tadi. Ini kaitannya dengan dokumen ini juga. Saya membaca kitab suci, saya belajar kitab suci sebagai orang yang percaya kepada Yesus ya. Dan kalau terus saya belajar kitab suci, saya akan terus ingat Yesus. Kalau saya terus ingat Yesus, tidak lupa Yesus, kalau saya bertindak, kalau saya berbicara, akan lebih hati-hati kan. Jadi bukan saya ingat Tuhan bilang apa, lalu saya mengerjakannya bagaimana. Tapi malah sebaliknya. Saya belajar kitab suci, saya ingat Tuhan. Dan kemudian ingatan akan Tuhan yang mengasihi, itu yang akan menuntun saya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, begitu Pak. Tapi kemudian sekali lagi pemahaman kita malah bukan, oke, yang penting tahu yang baik dan mengerjakan yang baik. Ya. Kalau itu yang dipikirkan, terus kitab suci buat apa? Nggak perlu kitab suci dong. Bagaimana Bapak bisa kenal dengan Yesus tanpa kitab suci? Ya, dengarkan homili Romo, ya. Saya tidak akan pernah meremehkan homili Romo, enggak. Tapi apakah semua hal yang ada di dalam kitab suci Bapak Ibu bisa harapkan dari homili Romo? Tidak mungkin. Romo bicara dalam homili berapa jam? Enak aja ngomong jam. 15 menit aja sudah pada nengok jam. Seminggu 10 menit, seminggu 15 menit mau belajar segala sesuatu tentang Yesus. Memadai? Enggak mungkin. Ya, gitu Pak. Jadi di dalam arti lain, kalau orang mau berdevosi harus juga dia membaca kitab suci supaya dia concern terus sama Tuhan, terus menerus gitu ya. Ya, itu tujuan devosi seperti yang disampaikan di direktorium. Dasarnya orang menghormati Maria adalah mengasihi Yesus. Tidak mungkin orang menghormati Bunda Maria tapi mengabaikan Yesus. Ya, gitu Pak. Ya, baik, mengerti Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Dari kolom chat Pak, ini dari Gaby ada pertanyaan, apakah ada rosario kepada Santo Yosef? Lalu yang dari
Pak Eka ya. Bagaimana dengan doa novena 3 Salam Maria? Apakah termasuk Ya, sebagai saya bentuk? sudah sampaikan kan Pak, kita tidak bicara macam-macam jenis devosi, Iya, ya. tapi hal yang utama di dalam devosi ini seperti ini. Dan yang menjadi menjadi yang utama gitu ya di dalam devosi itu rosario. Ya dianjurkan kan. Tadi sudah kita lihat dalam dokumen gereja menganjurkan, pimpinan gereja menganjurkan. Biarawan, biarawati, para pelayan umat, bahkan kaum awam doa rosario. Kenapa? Ini sangat penting. Saya tidak akan mengatakan yang lain nggak penting, tapi nyatanya yang kita temukan. Kenapa rosario itu menjadi yang utama? Kenapa menjadi sangat penting? Ini tadi penjelasannya. Nah, kemudian rosario jelas awalnya itu bicara tentang Bunda Maria. Nah, kemudian materinya, tasbihnya, itu juga dianggap rosario. Karena ada doa-doa tertentu, devosi kepada pribadi-pribadi tertentu, ada yang kemudian mengikuti pola yang kita lihat dalam doa rosario. Nah, begitu. Yang lain-lain ketika kita bicara tentang menghormati Bunda Maria, yang kita perlu perhatikan itu adalah ini ngapain sih kita berdevosi? Kalau tujuannya hanya untuk memohon, perhatikan, ada yang keliru di situ. Ada yang perlu kita perhatikan. Devosi kepada Bunda Maria dalam arti tertentu pakai kata targetnya, tujuannya gitu ya. Itu bukan orang mengantar orang kepada pribadi Bunda Maria ternyata. Tapi mengantar orang kepada Yesus. Karena Pak Maria saja memandang Yesus. Kalau saya mau menghormati Maria, ikuti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Apa itu? Memandang Yesus. Untuk apa memandang Yesus? Saya ini ikut Yesus loh ya. Saya itu percaya kepada Yesus loh ya. Saya itu mengasihi Yesus loh ya. Karena itu saya memandang Yesus. Memandang Yesus itu bagaimana? Kayak Bunda Maria. Nah, begitu, Pak. Itu. Jadi minta maaf saya tidak bicara yang lain-lain, tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat semangat dasar dalam devosi, sebagaimana disampaikan di, sekali lagi, Direktorium tentang Kesalahan Umat dan Liturgi, dan kemudian juga dalam terutama Rosarium Virginis Maria. Gitu, Pak. Baik. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak, kalau saya harus memilih menggunakan waktu saya, mana yang lebih baik? Mendalami Alkitab ataukah berdoa rosario gitu, Pak? Mau 24 jam membaca Alkitab? Atau mau 24 jam mendaraskan rosario? Nggak mungkin semua waktu dihabiskan untuk satu hal. Ketika orang belajar kitab suci, orang lebih banyak menggunakan pikiran ya untuk mengerti. Orang kalau kita membaca kitab suci, kita berusaha mengerti apa yang tertulis. Kita berusaha untuk memahami kata demi kata, kadang-kadang begitu bahkan. Ketika kita berkontemplasi, apa yang dilakukan di dalam pikiran berbeda dengan ketika kita belajar kitab suci. Bapak Ibu memandang gunung, pemandangan. Ketika Bapak Ibu belajar geografi, Bapak Ibu belajar tentang proses terjadinya gunung. Membedakan ini gunung aktif, gunung pasif. Lalu belajar juga tentang tipe-tipe letusannya. Tapi ketika Bapak Ibu enggak belajar geografi, tapi menghadapi gunung sebagai pemandangan, Bapak Ibu melihat dengan mata, ya,
menikmati keindahannya, dan perhatikan, ada hati yang tergerak oleh pemandangan itu apa enggak? Belajar kitab suci menolong kita untuk bisa lebih menikmati, memahami, dan memandang keindahan misteri keselamatan di dalam kitab suci itu. Dan rosario atau kontemplasi, ya itu kesempatan kita untuk menikmatinya. Ya, begitu Pak. Baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Saya Ya. mana saya Pak? Ya. Pas itu kalau devosi itu Pak ya, apakah itu istilah itu hanya bentuk doa yang hanya dikenal oleh orang Katolik Pak? Kalau orang Kristen saja pun sepanjang yang tadi dari pemaparan yang diceritakan Pak Seto, devosi itu kan doa dengan penghormatan atau dengan momen-momen khusus yang kita lakukan di dalam doa. Dan mungkin kalau dilihat demikian itu saudara-saudara kita yang lain di luar orang Katolik hanya mengenal doa. Jadi yang saya tanya apakah devosi itu hanya dikenal oleh orang Katolik seperti halnya dengan adorasi. Terima kasih. Bapak lebih kenal dengan gereja-gereja lain, dan Bapak sejauh Bapak tahu mereka paham devosi apa enggak? Maksudnya Pak? Lah, maksudnya kan dalam pergaulan Bapak bekerja di sana sini, ketemu orang sana sini, itu kan ketemu orang-orang dari gereja-gereja lain kan? Iya. Nah, sejauh Bapak kenal sama mereka, ketemu mereka bicara devosi apa enggak? Enggak ya. Enggak. Ya berarti udah terjawab. Nah, sekarang gini. Ini di dokumen ini tadi ya, yang saya sebutin tadi ya. Istilah devosi digunakan untuk melukiskan aneka kebiasaan eksternal, misalnya doa, madah, kebiasaan yang dikaitkan dengan waktu atau tempat tertentu, panji-panji, medali, busana, atau kebiasaan. Dijiwai oleh sikap iman, kebiasaan-kebiasaan eksternal seperti ini mengungkapkan hubungan khusus kaum beriman dengan ketiga pribadi ilahi. Juga hubungan mereka dengan Santa Perawan Maria yang mendapat karunia istimewa dan gelar-gelar yang mengungkapkan karunia itu. Orang-orang kudus yang sudah berbahagia seperti Kristus yang memiliki peran khusus dalam kehidupan gereja. Kayaknya kalau memperhatikan definisi ini, ya devosi hanya ada di dalam gereja Katolik. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak. Tapi kalau yang buku ini Bapak Ibu harus Beli ya Pak? membelinya, terbitan Obor. Obor. Karena enggak bisa, ini enggak ada PDF-nya. Tapi kalau yang terbitan Dokpen KWI itu banyak yang bisa di-download. Ya, ya. Kirim fotonya Pak. Nanti boleh share ya Pak. Atau bukunya, ya. Punya. Biar nanti di Foto apa? nabung. Sampul depan Pak. Nanti saya nabung dulu baru beli Pak. Yang buku coklat maksudnya Pak Seto. Oh, ya. Saya kerjakan langsung dan kirim Pak Narto. Bikin door prize Pak Narto. Oh, door prize ya. Udah. Oke, masuk Pak udah. Di WA nanti saya share ya. Baik. Ya. Saya kira malam hari ini cukup ya Pak Seto. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Seto. Di bulan Oktober ini secara istimewa kita lebih mengenal bagaimana berdoa rosario ya.
meneladan Maria. Jadi kita memandang Yesus tadi. Jadi kalau kita malam hari ini mau tidur doa rosario dulu, itu lebih pada mengenang, melihat peristiwa-peristiwa karya keselamatan Yesus sendiri. Melalui tentu saja teladan dari Bunda Maria ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berpindah topik minggu depan. Nanti Pak Seto akan susun topiknya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Silakan Pak. Loh, saya lagi. Baik, kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur bahwa malam ini kami bertemu kembali dan membahas berbagai hal yang menyangkut masalah devosi. Ya Bapak, terima kasih atas pencerahan yang Kau berikan melalui pengajaran dari Pak Seto, dan semoga apa yang disampaikan menjadi bekal buat kita untuk lebih menghayati tentang Kristus dan Bunda Maria. Terima kasih Bapak, Yesus, dan Roh Kudus. Bentar lagi kami akan istirahat. Ya Bapak, berilah istirahat yang baik buat kami, agar kami tetap mengingat Engkau dan mensyukuri dan berterima kasih kepada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi, Bapak Ibu sekalian, Pak Seto.